Sebuah kota yang tak pernah tidur. Ribuan orang memenuhi jalanan Tel Aviv dan Yerusalem, bukan untuk merayakan kemenangan, tetapi untuk menuntut akhir dari perang yang tiada henti. Wajah-wajah lelah, mata yang sembab, dan suara rakyat yang mulai pecah menjadi gelombang besar protes. Mereka bukan lagi sekadar penonton, melainkan manusia yang haus akan kedamaian. Inilah kisah nyata yang dibalut narasi tentang rakyat Israel yang mulai bangkit melawan kelelahan perang Gaza. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol suka, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Ribuan orang memenuhi pusat kota Tel Aviv. Mereka membawa spanduk, poster, dan bendera yang bukan untuk kemenangan perang, melainkan untuk menuntut perdamaian. Jalanan dipenuhi suara teriakan yang serempak memanggil pemimpin mereka agar segera menghentikan pertumpahan darah di Gaza. Malam itu, udara seakan lebih berat, seakan setiap napas yang terhirup membawa beban dari rasa lelah yang menumpuk. Di antara kerumunan itu, seorang perempuan parubaya bernama Miriam berdiri dengan wajah penuh kegelisahan. Ia kehilangan keponakannya yang menjadi tentara muda di garis depan. Sejak itu, tidur malamnya selalu terganggu oleh mimpi buruk. Miriam tidak lagi melihat perang sebagai perlindungan, melainkan sebagai rantai penderitaan yang tak ada ujungnya. Lampu kota berkilau di atas kepala mereka, tetapi hati orang-orang yang berkumpul justru gelap. Setiap nyawa yang hilang, baik di Israel maupun Gaza, menorehkan luka yang semakin dalam. Banyak dari mereka yang hadir bukanlah aktivis politik, melainkan orang biasa, pekerja, guru, bahkan mahasiswa yang tak lagi mampu menahan rasa lelah. Seorang pemuda dengan suara lantang mengambil pengeras suara. Kata-katanya memecah udara malam yang dingin. Kita tidak lagi percaya pada janji kemenangan. Kita hanya ingin hidup. Kita ingin berhenti kehilangan. Kalimat itu membuat orang-orang di sekitarnya meneteskan air mata. Suasana berubah semakin emosional. Seakan semua luka pribadi bergabung menjadi satu. Polisi berbaris menjaga kerumunan. Namun sorot mata mereka tidak setajam biasanya. Beberapa dari mereka bahkan terlihat menunduk. Seakan diam-diam mengakui bahwa rasa lelah itu juga ada di hati mereka. Barikade yang memisahkan rakyat dan pemerintah terasa seperti dinding yang semakin rapuh. Di sudut kerumunan, seorang ayah muda menggendong anaknya di bahu. Anak itu belum mengerti arti perang. Hanya tahu bahwa ibunya selalu menangis setiap menonton berita. Sang ayah mengangkat anaknya tinggi-tinggi, memperlihatkan wajah kecil itu kepada massa, seolah ingin berkata bahwa generasi inilah yang paling pantas mendapatkan kedamaian. Suara musik dari para musisi jalanan tiba-tiba terdengar di tengah protes. Mereka memainkan lagu sedih dengan biola dan gitar, menambah perasaan getir yang sudah memenuhi malam itu. Orang-orang ikut bernyanyi lirih, bukan untuk bersenang-senang, melainkan sebagai bentuk doa yang tak terucapkan. Langkah kaki para demonstran terus menghentak aspal, membentuk irama yang tak beraturan. Irama itu seakan menegaskan bahwa rakyat tidak akan berhenti bersuara, meski suara mereka terkadang terasa sia-sia di telinga penguasa. Namun malam itu, di balik keputusasaan, ada juga nyala kecil harapan yang berusaha bertahan. Miriam menatap ke langit yang kelam. Ia berbisik lirih, meminta kekuatan kepada Allah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa manusia bisa saja lelah, tetapi doa tidak pernah mati. Dan di tengah ribuan orang yang berteriak, ia percaya bahwa doa-doa itu sedang mencari jalan menuju pendengaran yang lebih tinggi. Di luar gedung parlemen Yerusalem, pagar besi tinggi berdiri menjadi pembatas antara rakyat dan para pemimpin. Malam itu, pagar itu dipenuhi ratusan kertas kecil bertuliskan pesan-pesan perdamaian. Ada yang menempelkan foto keluarga, ada pula yang menggantung bunga layu. Semua itu adalah simbol dari hati yang ingin didengar. Kerumunan semakin ramai. Suara peluit, teriakan, dan tepukan tangan menggema di udara. Di balik pagar, bayangan tentara dan polisi tampak berderet. Namun kali ini, mereka tidak berhadapan dengan musuh dari luar negeri, melainkan dengan rakyat mereka sendiri. Wajah-wajah serius itu menatap penuh keraguan, seolah bertanya dalam hati, sampai kapan mereka harus berdiri di sisi penguasa. Seorang mahasiswa muda bernama Elior maju ke depan barisan.
Ia memegang poster besar bertuliskan, "Kami bukan musuhmu." Suaranya bergetar ketika berbicara, tetapi keberaniannya membuat banyak orang menyorakinya dengan semangat. Ia berkata bahwa ketakutan yang sebenarnya bukan berasal dari Gaza, melainkan dari kehilangan masa depan akibat perang yang tak berakhir. Lampu sorot dari helikopter di atas kepala menyinari kerumunan. Kilau cahaya itu menciptakan bayangan panjang di tanah, membuat suasana semakin dramatis. Orang-orang menengadah, sebagian melambaikan tangan seakan menantang langit, sebagian lainnya justru semakin gemetar. Namun tidak ada satupun yang bergerak mundur. Dari balik pagar, seorang perwira polisi senior memandang kerumunan itu dengan sorot mata letih. Ia sudah kehilangan 3 sahabatnya di garis depan, dan kini ia harus menahan rakyatnya sendiri agar tidak merangsek masuk. Dalam hati kecilnya, ia bertanya apakah ia masih menjalankan tugas atau sekadar menjadi alat. Seorang perempuan tua dengan tongkat berjalan mendekati pagar. Suaranya lemah namun jelas, memohon agar para pemimpin mendengar rakyat. Ia berkata bahwa dirinya pernah melihat perang demi perang, dan tidak ada satupun yang benar-benar membawa kemenangan. Kata-katanya membuat banyak orang terdiam, menyadari bahwa suara paling sederhana justru seringkali paling tulus. Di sisi lain, barisan tentara semakin tegang. Perintah lewat radio terdengar singkat, menyuruh mereka tetap waspada. Namun setiap wajah muda di balik helm itu terlihat ragu. Beberapa menundukkan pandangan, tidak berani menatap rakyat yang mungkin adalah tetangga, kerabat, atau bahkan sahabat mereka sendiri. Suasana malam semakin memanas. Dentuman drum dari kelompok demonstran terdengar berulang-ulang, seakan menjadi detak jantung protes itu. Irama keras itu menyatu dengan suara teriakan, menciptakan gelombang yang tak terbendung. Semua orang merasa bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Di tengah semua itu, Elior menutup matanya sejenak. Ia berbisik pelan, menyerahkan segala ketidakpastian kepada Allah. Ia tahu, di balik pagar besi yang kokoh, ada tembok lain yang jauh lebih sulit ditembus, yaitu hati yang keras dan telinga yang menolak mendengar. Namun malam itu, ia bersumpah tidak akan berhenti bersuara. Di sebuah apartemen sempit di Haifa, seorang ibu muda bernama Yael duduk di ruang tamu sambil menatap layar televisi. Suaminya belum pulang sejak ditugaskan ke Gaza. Ia hanya menerima pesan singkat berisi kata-kata penguatan, namun tidak pernah tahu apakah itu ditulis dengan tenang atau dengan ketakutan. Di sampingnya, putranya yang berusia 7 tahun tertidur dengan wajah pucat. Yael sering bertanya pada dirinya sendiri, apa arti dari semua pengorbanan ini? Setiap kali mendengar sirene peringatan, hatinya berdegup kencang, seakan tubuhnya selalu berada dalam keadaan siaga. Ia tahu banyak keluarga lain merasakan hal yang sama. Semua orang di sekitarnya membawa luka, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi jauh di dalam hati. Di pasar dekat rumahnya, obrolan orang-orang selalu sama. Mereka membicarakan harga yang naik, kerabat yang hilang, dan ketidakpastian yang membuat hidup semakin sesak. Bahkan para pedagang tidak lagi bersemangat menawarkan barang dagangan. Seakan seluruh kota hidup dalam bayang-bayang perang yang tak kunjung berhenti. Sementara itu, Miriam yang ikut dalam protes di Tel Aviv malam sebelumnya, kini kembali ke rumahnya. Ia duduk sendirian di dapur, memandangi foto keponakannya yang gugur. Rasa lelah yang ia bawa dari jalanan masih menempel. Namun di balik kesedihan itu, ia merasa bahwa suaranya, meski kecil, telah menjadi bagian dari teriakan besar rakyat. Di sisi lain, Elior pulang ke apartemennya yang sempit. Ia menulis catatan panjang tentang pengalaman di depan pagar parlemen. Baginya, kata-kata adalah senjata terakhir yang bisa ia gunakan. Setiap kalimat yang ia tulis seakan menjadi pengingat bahwa ia masih memiliki keberanian untuk menolak diam. Di sebuah rumah sakit militer, suara tangisan terdengar dari ruang tunggu. Seorang ayah baru saja diberitahu bahwa anaknya kehilangan kedua kaki akibat ledakan. Tangisan itu bergema, menembus dinding dingin, hingga membuat perawat yang melintas ikut menundukkan kepala. Luka perang tidak hanya dibawa pulang ke rumah, tetapi juga ditanamkan di tubuh yang tak lagi utuh. Malam itu, di banyak rumah, doa-doa dipanjatkan dengan cara berbeda. Ada yang melakukannya dengan suara lantang,
Ada pula yang hanya terucap dalam hati yang penuh luka. Semua doa itu menuju pada satu harapan, agar esok hari tidak ada lagi kabar duka yang masuk ke pintu rumah mereka. Namun di balik semua doa, rasa putus asa juga semakin tumbuh. Rakyat mulai sadar bahwa suara mereka seringkali dibungkam, berita seringkali disaring, dan kebenaran seringkali terdistorsi. Tetapi meski kelelahan itu begitu nyata, mereka tetap mencoba bertahan, karena menyerah hanya berarti membiarkan luka terus berulang. Yael menatap anaknya yang tidur dengan damai. Ia menyentuh rambutnya dengan lembut, lalu berbisik, "Semoga engkau tidak tumbuh dalam dunia yang penuh kebencian." Dalam keheningan malam, kata-kata itu menggantung, menjadi doa yang tak pernah berhenti ia ulang, sebuah doa yang ia titipkan sepenuhnya kepada Allah. Fajar baru saja menyingsing ketika jalan-jalan di Yerusalem mulai dipenuhi gelombang manusia. Dari berbagai arah, mereka datang membawa spanduk, lilin, dan potret orang-orang terkasih yang hilang di medan perang. Udara pagi yang biasanya tenang kini dipenuhi gema teriakan yang tak lagi bisa dibungkam. Elior kembali berdiri di antara massa, kali ini bersama kelompok mahasiswa dari berbagai universitas. Wajah mereka penuh tekad, meski sebagian besar matanya sembab karena kurang tidur. Mereka telah bertekad menjadikan pagi itu sebagai tanda bahwa rakyat tidak akan lagi diam. Di depan gedung pemerintah, suara mikrofon pecah menyalakan semangat. Seorang orator muda berbicara lantang tentang masa depan yang suram jika perang terus berlanjut. Kalimatnya menusuk. Setiap bom yang jatuh bukan hanya menghancurkan Gaza, tetapi juga merobek jiwa kita sendiri. Kata-kata itu langsung disambut tepukan panjang yang menggema. Polisi kembali membentuk barisan. Kali ini lebih rapat dan lebih tegang. Namun sorot mata mereka tetap sama seperti malam sebelumnya, penuh keraguan. Beberapa dari mereka melirik ke arah rakyat yang berteriak, seolah melihat bayangan diri mereka sendiri di sana. Miriam hadir dengan langkah gontai, membawa bunga putih di tangannya. Ia mendekati pagar, lalu menaruh bunga itu di tanah. Bunga itu sederhana, namun bagi Miriam, itu adalah simbol perlawanan tanpa kekerasan. Orang-orang di sekitarnya mengikuti, hingga pagar besi itu perlahan dipenuhi bunga, mengganti kesan dingin menjadi lautan harapan. Suara nyanyian mulai terdengar. Ribuan orang menyanyikan lagu lama tentang kedamaian. Suara mereka serempak namun penuh emosi. Lagu itu membungkus suasana dengan nuansa haru, membuat banyak orang yang sebelumnya berteriak kini terisak. Mereka sadar, kekuatan terbesar bukan pada amarah, melainkan pada doa dan kebersamaan. Di sisi lain, seorang tentara muda yang bertugas menjaga pagar meneteskan air mata diam-diam di balik helmnya. Ia baru saja kembali dari garis depan, membawa bayangan kengerian yang tak bisa hilang dari pikirannya. Kini, melihat rakyat berteriak menuntut akhir perang, ia merasa jiwanya ikut bergetar. Langit pagi semakin terang, tetapi hati rakyat masih diliputi gelap. Namun gelap itu kini diterangi oleh keberanian. Setiap teriakan, setiap nyanyian, setiap bunga yang ditaruh di pagar, adalah cahaya kecil yang menantang malam panjang perang. Elior menatap lautan manusia di sekelilingnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa rakyat bisa benar-benar mengguncang tembok kekuasaan. Dalam hati, ia berdoa kepada Allah agar suara itu tidak hilang di angin, agar jeritan pagi Yerusalem benar-benar menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sore hari tiba, dan Yerusalem masih dipenuhi gelombang manusia yang tidak surut sejak pagi. Ribuan lilin mulai dinyalakan, menyinari jalanan dengan cahaya kecil yang bergetar di hembus angin. Dari kejauhan, kota itu terlihat seperti lautan bintang yang turun ke bumi, membawa pesan yang tidak bisa lagi diabaikan. Miriam berdiri di tengah kerumunan dengan mata basah. Ia melihat betapa banyaknya orang yang bersatu tanpa mengenal usia, profesi, maupun keyakinan. Semua datang dengan satu tujuan, mengakhiri perang. Hatinya yang penuh luka mulai merasakan kehangatan, seakan keponakan yang telah tiada kini tersenyum dari kejauhan. Di sisi lain, Elior kembali memegang pengeras suara. Suaranya parau, tetapi kata-katanya tajam. Kita sudah terlalu lama menjadi penonton dari penderitaan yang kita biarkan sendiri. Hari ini, kita berdiri bukan sebagai pihak yang kalah atau menang, tetapi sebagai manusia yang menuntut hidup.
Tepuk tangan panjang menyambut kalimat itu, menggema ke seluruh jalanan. Polisi dan tentara yang berjaga tidak lagi terlihat dingin. Beberapa dari mereka bahkan ikut menyalakan lilin, diam-diam menaruhnya di atas pagar. Momen itu menjadi simbol yang menyentuh hati banyak orang. Batas antara rakyat dan aparat mulai kabur, digantikan rasa lelah yang sama, rasa ingin pulang tanpa harus membawa kabar duka lagi. Suasana berubah semakin emosional ketika seorang anak kecil maju ke depan barisan. Ia memegang kertas bergambar sederhana, hanya tulisan tangan yang berkata, "Aku ingin tidur tanpa takut." Kalimat itu membuat ribuan orang terdiam. Sunyi mendadak turun, lalu berubah menjadi isakan yang tak terbendung. Malam semakin larut, namun tidak seorang pun ingin meninggalkan tempat itu. Nyanyian kembali bergema. Kali ini lebih pelan, lebih syahdu, seolah ribuan orang sedang berdoa bersama. Di bawah cahaya lilin, wajah-wajah lelah itu terlihat bercahaya, bukan karena kemenangan, melainkan karena persatuan yang lahir dari penderitaan bersama. Yael, yang sebelumnya hanya berdoa di rumah, kini hadir bersama anaknya. Ia memeluk sang putra erat-erat, berbisik pelan bahwa hari itu akan ia kenang sebagai awal dari sebuah harapan. Anak kecil itu menatap kerumunan dengan mata polos, seolah menyerap setiap cahaya lilin yang bergetar di sekelilingnya. Dari atas balkon gedung tinggi, seorang pemimpin politik menatap lautan manusia. Untuk pertama kalinya, ia merasakan guncangan bukan dari perang, melainkan dari rakyatnya sendiri. Ia tahu, suara itu tidak bisa lagi dibungkam dengan janji, tidak bisa lagi ditutup dengan pidato. Suara itu adalah kenyataan yang mengalir deras, menuntut perubahan. Di bawah langit Yerusalem yang pekat, ribuan lilin terus menyala. Gelombang harapan itu tidak berhenti, bahkan semakin membesar. Dan di tengah lautan cahaya, Miriam, Elior, Yael, dan ribuan orang lainnya menatap ke atas, memohon dalam diam kepada Allah, agar perjuangan itu tidak berakhir sia-sia. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata, agar kita bisa mengambil hikmah bahwa perdamaian selalu lebih mulia daripada peperangan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah ini. Jika cerita ini menurut Anda menarik dan menyentuh, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol suka, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya.